sistem yang beroperasi dan terintegrasi lintas negara atau lintas wilayah dunia, di mana proses bisnis, aliran informasi, teknologi, dan pengambilan keputusan saling terhubung secara internasional. Tujuan utama dari sistem global adalah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional internasional. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajemen skala global. Yang ketiga menjaga konsistensi data dan standar perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya contoh yang mencerminkan sistem global yaitu yang pertama sistem ERP multinasional, misalnya SAP atau Oracle. Digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola keuangan produksi, SDM dan logistik di berbagai negara dalam satu sistem terpusat. Yang kedua sistem rantai pasok global atau global supply chain system. Contohnya perusahaan seperti Apple atau Nike yang mengkoordinasikan pemasukan baku, pabrik, distributor, dan toko di berbagai negara. Yang ketiga sistem perbankan dan keuangan internasional atau SWIFT. Digunakan bank di seluruh dunia untuk melakukan transaksi keuangan lintas negara secara aman dan terstandar. Yang keempat, platform e-commerce global, misalnya Amazon dan Alibaba, menghubungkan penjual dan pembeli dari berbagai negara dengan sistem pembayaran, logistik, dan manajemen data yang terintegrasi secara global. Selanjutnya yaitu penggerak bisnis global. Yang pertama faktor budaya umum. Contohnya teknologi transportasi dan komunikasi global. Selanjutnya perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dasar ilmu pengetahuan global. Selanjutnya faktor bisnis khusus. Yang pertama pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan ekonomi global. Kemudian tantangan sistem bisnis global. Yang pertama yaitu umum. Contohnya partikularisme. Contohnya yaitu regionalisme, nasionalisme, perbedaan budaya. Selanjutnya ekspektasi sosial, merek dan jam kerja. Yang ketiga undang-undang politik, peraturan mengenai data, lintas batas dan privasi, dan peraturan komersial. Yang kedua yaitu khusus. Yang pertama yaitu standar, merupakan pertukaran data elektronik atau API, email, dan standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua reliabilitas, merupakan jaminan telepon yang tidak seluruhnya dapat diandalkan. Yang ketiga kecepatan, merupakan kecepatan data banyak yang lambat. Yang keempat personil, merupakan banyak konsultan yang memiliki keahlian. Selanjutnya pengelola sistem informasi internasional. Isu dalam mengetahui posisi global yaitu memilih strategi, mengatur bisnis dan mengelola wilayah manajemen sistem. Itu adalah contoh tambahan. Kemudian strategi global dan organisasi bisnis. Strategi eksportir domestik merupakan aktivitas perusahaan terpusat di negara asal perusahaan. Sedangkan strategi multinasional merupakan manajemen keuangan mandarin terpusat di luar negara asal sementara operasi produksi. Penjualan dan pemasaran dilakukan secara desentralisasi kepada unit-unit yang di negara lain. Produk dan layanan penjualan disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Kemudian perubahan lama merupakan produk diciptakan, dirancang, dibiayai dan diproduksi pertama kalinya di negara asal dalam perluasan produksi. Pemasaran dan sumber daya manusia dilakukan dengan penyesuaian dengan negara setempat. Selanjutnya lintas negara merupakan tidak memiliki negara asal dan segalanya diatur secara global dan menjadi bagian besar bisnis internasional. Ternyata acuan manajemen dilihat dari perspektif ini. Kemudian strategi eksportir domestik merupakan aktivitas perusahaan terpusat di negara asal perusahaan. Selanjutnya strategi multinasional merupakan manajemen keuangan pendanaan terpusat di luar negara asal sementara operasi produksi. Penjualan dan pemasaran dilakukan secara desentralisasi kepada unit-unit lain negara lain. Produk dan layanan penjualan disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Kemudian sistem global untuk menyelesaikan strategi, yaitu konfigurasi, manajemen dan pengembangan sistem pada sistem global yang cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Berikut penjelasan sistem merupakan berbagai aktivitas
dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem. Kemudian informasi merupakan persepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan perawatan. Selanjutnya, sistem global sesuai strategi lanjutan. Yang pertama, sistem tersentralisasi merupakan sistem di mana pengembangan dan operasinya sepenuhnya dilakukan di tempat asal. Kemudian sistem terdesentralisasi merupakan sistem di mana masing-masing unit di keluar dari merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing sistem. Kemudian sistem terduplikasi merupakan sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit bineka di luar negeri. Yang ketiga, sistem jaringan merupakan sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Sini ada namanya sistem global untuk penyelesaian strategi. Di sini ada tabel yang menjelaskan ada tanda centang dan tanda silang. Tanda centang di sini menunjukkan bahwa itu pola yang dominan. Juga tanda centang silang itu menunjukkan pola yang mengenjala. Nah, di sini kita ada 4 dari konfigurasi sistem. Yang pertama tersentralisasi, terduplikasi, terdesentralisasi, dan juga ada yang jaringan. Untuk yang tanda centang itu dia ada yang bagian konfigurasi sistem. Yang pertama itu tersentralisasi, kedua itu duplikasi kepada 4 perlamba, yang ketiga juga ada yang terdesentralisasi itu untuk multinasional, dan yang keempat untuk jaringan itu untuk lintas negara. Kalau untuk yang silang yang menggunakan pola yang mengenjala itu ada di bagian ketiga dan keempat, yang dimana di ekspor domestik dan juga perlamba, dan juga yang dijaringan pada multinasional. Next. Nah, di sini ada menata ulang perusahaan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip pengembangan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. Yang pertama ada untuk menata ulang aktivitas dan dapat memberi nilai tambah sesuai dengan keunggulan kooperatifnya. Yang kedua untuk mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan juga internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal harus terdapat beberapa unit sistem negara asal hingga batas tertentu. Di sini juga unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan juga pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis utama. Di sini juga ada unit-unit sistem lintas batas negara harus diciptakan untuk membuat hubungan yang lintas daerah-daerah regional utama dan juga mengkoordinasi pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional serta pengembangan sistem. Yang terakhir yang ketiga untuk mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Selanjutnya itu ada beberapa tantangan dari bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama untuk menyepakati kebutuhan pengguna bersama, yang kedua untuk membawa perubahan ke dalam proses bisnis, yang ketiga juga untuk mengkoordinasi pengembangan aplikasi, keempat pengkoordinasian peluncuran peranti guna, dan yang terakhir untuk mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya ada sistem global, regional, dan lokal. Di sini kita bisa lihat sendiri ada penjelasannya di bagian yang dalam itu proses bisnis di global itu tuh jadi kayak suatu bentuk struktur di mana yang di dalam itu bukan inti, yang di luar itu merupakan regional, yang di luar itu yang sudah di luaran selain dari inti dan juga regional. Next. Untuk strategi sistem global, tidak seluruhnya sistem harus ada di seluruh negara, hanya beberapa sistem inti saja yang perlu digunakan secara bersamaan. Sistem inti atau bisa disebut dengan core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Next. Ada strategi sistem organisasi. Yang pertama saya jelaskan mengenai definisi dari proses bisnis inti. Yang pertama menetapkan proses-proses inti bisnis yang penting dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang kedua untuk mengidentifikasi pusat keunggulan berupa bidang atau fungsi bisnis di perusahaan. Ketiga, tentukan peringkat proses bisnis perusahaan. Yang keempat, tentukan proses yang menjadi aplikasi inti yang dikoordinasikan di pusat, dirancang dan diterapkan di seluruh dunia, dan mana proses yang dapat dibuat dalam skala regional dan juga dalam skala lokal. Yang kedua untuk mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Next. Untuk strategi sistem global itu ada lanjutannya lagi. Yang ketiga yaitu memilih pendekatannya bisa secara bertahap, rancangan keseluruhan, dan juga pendekatan secara evolusioner. Yang
keempat adalah menjelaskan manfaatnya. Next. Di sini ada juga isu-isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global yang ada tantangannya. Di sini pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Di sini bagaimana agar aplikasi yang dikembangkan dan digunakan pada divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda-beda, dan jenis-jenis piranti keras, perangkat keras komputasi yang berbeda dapat diintegrasikan. Next. Nah, yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas itu apa? Adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang pada pesan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Ada beberapa masalah yang kita bisa dapatkan pada jaringan internasional. Yang pertama yang jelas itu kualitas layanan, kedua juga dari keamanan, ketiga dari biaya dan tarif, keempat pengelolaan jaringan, kelima perbedaan dalam pemesanan karena kualitas layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan, dan terakhir yaitu kapasitas jaringan. Di sini masalah yang kita paling sering dialami dari jaringan internasional adalah keamanan dan juga biaya dan tarif. Oke, jadi saya akan lanjutkan dari tulisan tadi, yaitu isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Nah, di sini ada poin ketiga yaitu namanya peranti lunak. Nah, peranti lunak ini adalah yang menyusun bagaimana antarmuka sistem lama dengan sistem baru bila masih menggunakan sistem lama. Jadi di sini kayak seperti membandingkan antara baru dan lama dengan sistemnya. Nah, kemudian itu ada bila sebelumnya menggunakan sistem baru, bagaimana membuat perangkat lunak yang dapat digunakan oleh seluruh unit bisnis dan berbagai negara. Jadi cakupan itu juga berbagai juga luas juga karena mencakup sebuah negara. Nah, yang ketiga adalah rancangan antarmuka manusia dan fungsionalitas sistem. Nah, ini adalah mengelola pengembangan peranti lunak global. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa offshore software outsourcing atau di artinya itu adalah pengembangan perangkat lunak menggunakan tim global yang berasal dari luar negeri. Nah, di sini alasan dari menggunakan pengembangan perangkat lunak ini alasannya adalah menekankan biaya operasional yang pertama. Yang kedua adalah mempermudah mendapatkan akses kepada aset dan keahlian teknologi komplementer di kelas dunia. Nah, lanjut lagi di sini adalah komponen biaya utama pengembangan piranti lunak di luar negeri. Yang pertama adalah biaya kontrak. Umumnya untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek seperti programmer, insinyur piranti lunak, untuk analisis sistem, spesialis jaringan, dan manajemen proyek. Nah, biaya pembelian vendor yang kedua itu adalah biaya pembelian vendor. Biaya untuk penyedia layanan berkisar antara 0,1 sampai 10% sebagai tambahan biaya kontrak. Alokasinya digunakan untuk kebutuhan dokumentasi, mengirimkan permintaan atau mengirimkan permintaan proposal, melakukan perjalanan, menegosiasikan kontrak, membayar biaya-biaya hukum, dan mengelola proyek. Nah, keseluruhan proses ini juga akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun. Jadi jangka waktu juga cukup lama. Nah, lanjut lagi itu ada ketiga itu adalah biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan. Ini dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai setahun untuk menyelesaikan transfer pekerjaan satu mitra luar negeri dan memastikan vendor memahami bisnis perusahaan dengan baik. Biaya yang dibutuhkan untuk biaya ini sekitar 2-3%. Nah, keempat adalah biaya tenaga kerja domestik. Bila terjadi pemberhentian karyawan domestik ataupun transfer keahlian karyawan domestik kepada kerja di luar negeri dalam mempertahankan karyawan tersebut menambahkan biaya sekitar 3-5%. Nah, lanjut ini berarti yang kelima, biaya untuk memperbaiki pengembangan perangkat lunak. Nah, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk proses memperbaiki pengembangan perangkat lunak ini sekitar 1-10%. Nah, lanjut ke 6 adalah biaya penyesuaian atas perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan produktivitas menurun. Perbedaan budaya juga nilai-nilai yang berlaku untuk menyelaraskan cara kerja pekerja di dalam negeri dengan di luar negeri akan membutuhkan sekitar 20% tambahan biaya kontrak. Nah, ini yang terakhir adalah ada biaya pengelolaan suatu luar negeri. Membina hubungan dengan pihak perusahaan di luar negeri membutuhkan pekerjaan tambahan seperti contohnya penagihan, pemeriksaan, biaya telekomunikasi tambahan, memastikan pekerjaan ditagih dengan benar, memastikan waktu dicatat dengan benar. Nah, biaya tambahan ini yang dibutuhkan
dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut sekitar 6 sampai 10%. Nah, ini adalah contoh studi kasus. Mari kita lihat studi kasus yang pertama adalah PT Hartono Istana Teknologi merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Kudus yang memproduksi perangkat elektronik dengan merek Polycom. Pihak manajemen ingin meningkatkan penjualan internasionalnya. Kami diminta untuk menganalisis kesempatan untuk ekspansi bisnis global perusahaan dengan menggunakan web untuk menemukan informasi yang ada yang kami butuhkan. Coba silakan Anda jelaskan di negara mana terdapat pasar yang terbaik untuk produk Polytron. Nah, negara dengan pasar terbaik yang untuk produk Polytron di sini adalah Asia Tenggara. Yang pertama, Asia Tenggara ini terdapat Vietnam, Filipina, dan juga Thailand. Mengapa Asia Tenggara? Itu karena kedekatan geografis dan budaya dengan Indonesia. Yang kedua itu adalah pasar elektronik rumah tangga yang sedang tumbuh. Yang ketiga itu pendapatan per kapita menengah, cocok dengan positioning Polytron ya, value for money. Yang kedua itu adalah Afrika. Negara Afrika ini mencakup Nigeria dan Kenya. Mengapa Nigeria ini menjadi alasan? Karena pasar berkembang dengan pertumbuhan kelas menengah. Yang kedua, tingkat penetrasi teknologi masih meningkat. Yang ketiga, sensitif harga karena cocok dengan produk-produk Polytron. Mesti yang ke habis itu Anda harus mempertimbangkan seperti di negara mana Polytron yang paling dikenal. Di negara mana Polytron paling dikenal itu saat ini Polytron paling dikenal di Indonesia, termasuk negara kita sendiri. Di luar negeri, back awareness masih rendah, perlu strategi multinasional atau ekspornya domestik dikembangkan. Polytron juga itu pertimbangan pendapatan per kapita. Jadi negara dengan pendapatan per kapita menengah lebih sesuai dengan produk Polytron ini. Produk Polytron ini tidak diposisikan sebagai premium global seperti Samsung atau Sony, tetapi produk Polytron ini berkualitas dengan harga yang terjangkau. Terakhir, unsur-unsur apa saja yang dapat produk Polytron? Ini Polytron dapat diterima oleh pasar. Nah, unsur-unsur yang membantu Polytron diterima pasar itu kaitannya dengan materi sistem global dan stability, yaitu menggunakan strategi multinasional yang tadi dijelaskan juga. Itu pertama, strategi multinasional. Mengapa strategi multinasional penting? Karena yang pertama, produk inti dan desain sistem informasi tetap terpusat atau sistem global. Yang kedua itu penjualan, pemasaran, dan pelayanan penjualan disesuaikan secara lokal. Yang ketiga, sistem informasi terpublikasi atau jaringan. Dan yang keempat adalah sistem ERP atau environmental atau inventory dan keuangan terpusat. Yang keenam adalah sistem pemesanan dan pelayanan pelanggan disesuaikan tiap negara, dan juga proses inti global yang mencakup manufaktur, kontrol kualitas, dan manajemen rantai pasar sebagai ekosistem. Yang terakhir adalah branding dan promosi sebagai proses bisnis lokal. Nah, lanjutnya studi kedua. Studi kedua ini adalah PT Insera Sena, merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Sidoarjo yang memproduksi sepeda-sepeda Polygon. Pihak manajemen ini ingin meningkatkan penjualan internasionalnya. Anda diminta untuk menganalisis kesempatan untuk ekspansi bisnis global perusahaan dengan menggunakan web untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan. Silakan Anda jelaskan di negara mana terdapat pasar yang terbaik untuk Polygon. Saya akan menjawab yang ini dulu, yaitu negara dengan pasar terbaik sepeda Polygon adalah merek sepeda yang sudah cukup dikenal secara global. Contohnya itu ada pertama Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat? Karena budaya bersepeda itu kuat atau sport dan lifestyle. Pendapat per kapita mereka tinggi. Polygon juga dikenal melalui komunitas MTB atau mountain bike dan juga road bike. Di sini adalah sepeda gunung dan sepeda jalan. Yang kedua adalah negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Inggris. Mengapa negara Eropa ini penting? Itu sebaiknya di pasar terbaik karena yang pertama infrastruktur sepeda juga sangat baik di sana. Dan juga kedua kesadaran lingkungan yang tinggi. Ketiga, pasar sepeda premium dan menengah yang besar juga banyak juga di sana. Yang ketiga, negara itu adalah ada pasar terbaik adalah negara Australia karena kedekatan geografis dengan Indonesia. Dan juga kedua adalah Polygon sudah memiliki distributor dan penangkapan merek di Australia. Yang kedua adalah di negara mana Polygon paling dikenal. Di negara mana Polygon paling dikenal ada di Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa dan Australia.
Polygon sudah dikenal sebagai merek sepeda berkualitas dengan harga kompetitif. Nah, yang ketiga adalah pendapatan per kapita atau pertimbangan pendapatan per kapita. Negara dengan pendapatan per kapita tinggi cocok untuk produk Polygon atau sepeda Polygon. Konsumen bersedia membayar untuk kualitas yang tinggi dan juga teknologi dan desain yang juga mewah. Yang keempat adalah unsur-unsur apa saja yang dapat membantu produk Polygon dapat diterima oleh pasar. Nah, unsur-unsur di sini kita kaitkan juga dengan sistem global dan proses bisnis inti. Itu adalah pertama strategi lintas negara atau transnasional. Nah, di sini tidak terlalu pertama itu tidak terlalu menunjukkan negara asal. Kedua, desain teknologi dan pemasaran berorientasi global, sistem jaringan global, pengembangan produk atau R&D atau desain government dan supply chain terintegrasi global. Dan juga yang kelima adalah informasi penjualan, permintaan pasar dan inovasi dikoordinasikan lintas negara. Yang kedua itu adalah strategi core sistem global. Nah, di sini adalah desain frame atau desain bahan dan juga teknologi sepeda, juga standar kualitas yang dimiliki setiap negara. Yang kedua itu setelahnya itu adalah sistem SCM atau supply chain management dan juga CRM global atau customer relation management. Juga yang sering ketiga itu yang terakhir adaptasi lokal. Nah, mengapa adaptasi lokal ini? Karena spesifikasi perlu disesuaikan dengan gaya sepeda lokal setiap negara. Dan juga ada hubungan komunitas dan event lokal seperti race, cycling, dan cycling community. Nah, setelah kita melihat dua studi kasus yang berbeda ini, maka kesimpulankan yang sudah kami rangkum itu pertama Polytron. Nah, Polytron ini cocok strategi multinasional karena fokus pasar negara yang berkembang juga sistem inti terpusat dengan adaptasi lokal. Nah, yang studi kasus kedua itu Polygon. Polygon ini cocok strategi lintas negara atau transnasional, pasar negara juga yang maju, sistem jaringan global dan core sistem yang kuat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Semoga yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.